menggunakan termostat digital, kita akan analisa suhu aktif dan suhu non-aktifnya si sistem ini bekerja. Oke, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sensor untuk mengaktifkan fan radiator yang sudah terinstall ini kita menggunakan termostat dari water heater. Ini kebetulan mereknya Ego. Di pasaran banyak, Mas Bro and guys bisa menemukan dengan mudah. Dan ini perangkat-perangkat sistemnya. Ada dua relay, yang saya pegang ini adalah relay kaki 4 dan yang ini adalah relay kaki 5. Nah, ini relaynya relay yang biasa digunakan untuk klakson mobil ya. Dan ini relay yang memiliki kaki NO dan NC. Ada fuse dan sensor utama, yang tentunya ini Mas Bro guys, kelebihan dari install sistem ini adalah suhu yang diinginkan bisa kita setup sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada mesin mobil. Jadi bisa di setup sesuai keinginan. Oke Mas Bro guys, kita lihat dulu peralatan apa aja yang sudah digunakan. Pada sensor suhu mesin menunjukkan 58,5 derajat Celcius. Ini dia sensornya. Kita pakai termostat digital, dan pada fisik radiatornya kita gunakan termometer digital pula, menunjukkan suhu 50,5 derajat Celcius. Sedangkan pada setup suhu yang sudah dilakukan adalah sekitar 50 derajat Celcius. Nah, ini toleransinya ada sekitar kurang lebih 10 derajat Celcius ya. Jadi barangkali bisa kita pahami bersama bahwa ini kan bukan digital, jadi ini mekanis. Setupnya kurang lebih ya demikian. Nah, tadi sudah disimulasikan, kita bisa menunjukkan tadi datanya adalah termostat aktif pada suhu sekitar 54 derajat Celcius dan akan nonaktif kembali kipasnya di sekitar suhu 54 atau 55 derajat Celcius. Baik Mas Bro guys, yuk kita lakukan simulasi sambil menganalisa suhu yang dimunculkan atau ditampilkan oleh termometer digital. Untuk diingat, yang ini adalah sensor suhu yang ditempel di fisik radiator, dan ini adalah sensor suhu yang ditempelkan pada fisik bodi mesin. Ya, ini dia sensor mesin, dan ini dia sensor pada fisik bodi radiator. Oke Mas Bro guys, kita lakukan aja. Langsung saja kita coba. Kita nyalakan mesinnya. Oke, ketika air mengalir, sensor suhunya langsung menunjukkan perbedaan antara yang sebelum mesin menyala dan sudah mesin menyala. Namun demikian, ini akan ada kenaikan bertahap, jadi tidak langsung panas. Karena air di sirkulasi ini butuh waktu proses pemanasan dari mesin. Ini jalurnya. Nah, untuk melakukan simulasi ini Mas Bro guys bisa menempatkan langsung pada selang inlet ini
atau juga bisa menempelkan dan menancapkan pada fisik sirip bodi radiator. Dan kebetulan termostat ini sensor suhunya itu ditempel pada sirip langsung bodi radiator. Oke, kita lihat sudah ada peningkatan suhu secara bertahap, baik suhu mesin ataupun suhu air atau suhu bodi radiator. Dan tadi sudah dilakukan simulasi. Kipas aktif itu akan dicapai pada suhu 54, kurang lebih 54. Ini bertahap naik pelan-pelan. Kita lihat Mas Bro and guys, ini kipasnya masih belum nyala, masih mati ya, belum bergerak, belum ada aktif apapun. Suhu menunjukkan 51,9 derajat Celcius pada fisik bodi radiator, dan pada mesin suhu menunjukkan 58,4 derajat Celcius. Untuk melakukan simulasi ini, Mas Bro and guys tidak perlu mengaktifkan atau men-setup suhu termostat terlalu tinggi. Ini hanya simulasi sistem, jadi kita setup pada suhu sekitar 50 derajat Celcius, kipas aktif. Nah, tadi sudah dicoba sekitar 54 derajat Celcius, kipas ini akan aktif. Oke Mas Bro and guys, kita tunggu sambil menganalisa suhu. Sudah 53,4 derajat Celcius, dan tidak lama lagi termostat akan memerintahkan relay kaki 5-nya untuk aktif dan melepaskan tegangan 12 volt dari aki menuju ke kipas elektrik Avanza. Oke, Mas Bro and guys, bisa dilihat ini suhunya 54,1 derajat Celcius. Kipas elektrik sudah aktif. Dan mesinnya kita aktifasi ini kencang sekali panasnya. Inilah sebabnya kenapa saya memilih fan punya Avanza, karena bukan yang universal, karena tangguh yang pertama, yang kedua putaran mesinnya, putaran kipasnya juga kencang. Oke Mas Bro and guys, ini sedang aktif, settingan suhunya sekitar 50 derajat Celcius, dan termometer ini bekerja relativitasnya kurang lebih 10 derajat Celcius, aktif di 54 derajat Celcius, dan akan mematikan kipasnya sekitar di suhu 46 derajat Celcius, 44 atau 45 ya, kurang lebih. Oke, kita lihat matinya kipas ini, Mas Bro and guys, bisa dilihat, nanti kita analisa. Tadi sudah dianalisa, matinya itu sekitar 44 atau 45 lah. Oke, suhu terus turun, suhu pada fisik radiator terus turun, 49,1 derajat Celcius, sudah 48, sudah 46,2 derajat Celcius. Mas Bro and guys, turun terus. Oke, pembuangan panasnya super maksimal, turun terus dia suhunya. Oke, saat suhu menunjukkan 46,2 derajat Celcius, kipas fan radiator berhenti. Baik Mas Bro and guys, demikian video simulasi sistem elektrik fan radiator menggunakan kipas Avanza
pada mobil Carry Futura. Kurang lebih demikian apa yang bisa kita tampilkan dalam video ini, dan kembali lagi saya pribadi menyatakan bahwa desain tidak mutlak. Mas bro and guys bisa mencari atau menggunakan komponen-komponen yang barangkali lebih ekonomis. Jika Mas bro and guys memilih untuk menggunakan komponen-komponen yang berkualitas, maka insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh saya pada mobil Carry Futura ini sudah cukup. Tidak pula terlalu murah juga, tidak mahal, tidak terlalu mahal bagi saya pribadi, tidak terlalu murah juga. Yang penting kalau untuk menggunakan sistem seperti ini, Mas bro and guys bisa memilih yang berkualitas lah, komponen-komponen yang berkualitas yang punya umur pemakaiannya cukup tinggi, di atas 2 tahun, di atas 3 tahun, supaya Mas bro and guys tidak capek untuk mengganti komponen-komponen. Kurang lebih demikian Mas bro and guys. Barangkali kita bisa mereview apa yang sudah saya lakukan untuk modifikasi di Carry Futura ini. Yang lain mungkin barangkali kita kembali ke suspensi. Untuk kali ini kita review dulu radiatornya sebentar lagi. Oke, sudah aktif lagi. Kurang lebih demikian, aktif, jadi sistemnya bekerja dengan baik, aktif dan matinya sesuai dengan setup keinginan. Nah, ini bisa dilihat demikian, bisa diatur sampai 70, 80 sampai 110 derajat Celcius pada suhu fisik bodi radiator. Baik, demikian Mas bro and guys, sampai jumpa di video berikutnya. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Mas bro and guys yang mobilnya masih menggunakan kipas mesin. Dengan cara seperti ini, insya Allah akan meringankan kinerja mesin, tarikan jadi enteng, akselerasi jadi mantap, dan efeknya juga langsung ke BBM. BBM pun jadi lebih irit. Mas bro and guys tidak perlu membuka gas terlalu besar, maka mesin akan melaju dengan ringan, lebih ringan daripada sebelumnya ketika masih menggunakan kipas pada putaran mesin. Baik, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.